Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NPM 1804041046, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Ibu Hermanita SMM yang kami hormati, segenap teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sedikit rangkuman yang akan saya jelaskan dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester berkenaan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai dari bab yang pertama, yaitu tentang manajemen pemasaran. Sedikit kita mengetahui bahwa pengertian dari manajemen ialah merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man atau sumber daya manusia, money, uang atau berupa transaksi, kemudian method atau cara atau strategi, kemudian machine atau teknologi atau mesin, kemudian material atau objek yang akan kita jadikan sebagai objek dalam manajemen pemasaran, kemudian market atau pasar yang merupakan sarana dalam kegiatan pemasaran. Kemudian pengertian pemasaran itu merupakan suatu proses sosial ya, di mana setiap individu dan kelompok tentu memperoleh dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling saling bertukar produk dan jasa terhadap individu dan kelompok yang lainnya. Jadi dari sedikit pengertian ini dapat kita ambil pengertian bahwa kita mengacu pada pendapat seorang tokoh yang bernama William J. Stenson mengemukakan bahwa pengertian manajemen pemasaran yaitu suatu sistem total dari kegiatan suatu bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen yang saat ini dan konsumen yang akan datang ataupun konsumen potensial lainnya. Itu sedikit mengenai pengertian tentang manajemen pemasaran. Itu kita sudah mengetahui pentingnya manajemen pemasaran ya. Adapun tujuan manajemen pemasaran yaitu untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang kita jualkan itu cocok sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Adapun fungsi manajemen pemasaran itu satu, analisis konsumen, kemudian penjualan produk dan jasa, perencanaan. Adapun penetapan harga bisa berupa dari pasar, distributor, dan pemerintah. Kemudian distribusi, selanjutnya riset pemasaran dan analisis peluang. Ini sangat penting sekali ya untuk kita lakukan dalam melakukan manajemen pemasaran supaya pemasaran itu menjadi kegiatan yang efektif dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Baik, bab yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam masyarakat. Adapun pentingnya peranan pemasaran terhadap masyarakat itu ialah menyangkut masalah yang mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial ataupun bisa menyambung ke ranah budaya dan spiritual seperti dalam kegiatan keagamaan, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Sedikit kita rangkum bahwasanya peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia atau masyarakat bisa kita lihat bahwasanya bisa kita jelaskan yaitu setiap orang tentu akan melakukan
usaha atau akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang dan jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk dan jasa tersebut. Nah, manfaat itulah timbul dari nilai guna atau utilitas, atau nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, ataupun pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Kemudian, adapun beberapa nilai guna suatu barang, yaitu nilai guna karena bentuk ya yang tadi, kemudian nilai guna karena tempat, ataupun utility-nya juga, kemudian nilai guna karena milik, kemudian nilai guna karena waktu atau estimasi waktu. Kemudian kita mengetahui bahwasanya peranan pemasaran itu dalam mengalirkan produknya dari produsen ke konsumen atau ke masyarakat. Pada dasarnya kegiatan pemasaran ini yaitu merupakan pendistribusian atau pemasaran suatu barang, yaitu mencakup perpindahan aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi itu merupakan serangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Itu bisa melalui bank ataupun lembaga asuransi sebagai penanggung risiko yang kemungkinan akan terjadi. Seperti itu ya. Kegiatan pemasaran ini dapat diklasifikasikan dalam 9 bidang kegiatan ya, atau dinamakan dengan fungsi pemasaran sebagaimana yang kita jelaskan di bab yang pertama tadi, yaitu diantaranya pembelian atau buying, penjualan atau selling, pengangkutan atau transportation, kemudian pergudangan atau penyimpanan atau storage, kemudian penjajahan atau merchandising, kemudian standarisasi dan grading, kemudian pembelanjaan atau financing, kemudian penanggungan risiko atau risk taking, serta informasi pasar atau market information. Selanjutnya kita akan menuju ke bab yang ketiga, yaitu konsep pemasaran. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi konsep pemasaran itu ialah bisa kita jelaskan sedikit bahwa setiap perusahaan tentu mempunyai ide atau mempunyai konsep pemasaran ataupun susunan perencanaan yang berbeda-beda tentunya. Jadi konsep pemasaran itu tentu sangat berbeda-beda setiap perusahaannya dalam melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan produk dan jasa yang mereka kelola. Jadi suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara memproduksi barang dalam skala yang besar dengan asumsi ongkos produksi dapat ditekan, harga barang akan murah dan barang akan cepat laku. Kemudian ada juga perusahaan lain mungkin memiliki konsep pemasaran yang berbeda. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu bahwasanya konsep pemasaran itu ialah suatu falsafah atau suatu landasan bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Jadi setiap perusahaan tentu memiliki falsafah ataupun pedoman atau memiliki konsep yang dimana konsep ini akan mereka lakukan dalam melakukan kegiatan pemasaran atas produk, barang dan jasa yang mereka kelola supaya memberikan daya guna dan manfaat bagi konsumen dan masyarakat. Jadi dengan demikian jika konsepnya baik maka penjualan ataupun pemasarannya akan efektif dan efisien sesuai dengan goal atau tujuan awal dari perusahaan tersebut. Ada 6 konsep pemasaran ya untuk teman-teman kita ketahui. Yang pertama yaitu konsep produksi. Kita sudah tahu. Yang kedua konsep produk. Ya, konsep produk sangat berkaitan dengan yang pertama tadi, konsep produksi. Pertama, kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan. Kemudian keempat konsep pemasaran. Dan 5 konsep pemasaran sosial. Nah, jadi konsep pemasaran itu menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis itu meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar itu seperti apa. Itulah kita melakukan dalam konsep pemasaran. Jika konsep pemasaran sosial
yaitu kita menentukan kebutuhan, keinginan, ataupun kepentingan dari konsumen itu seperti apa. Keinginan pasar itu apa. Nah, disitulah kita memberikan kepuasan kepada konsumen serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Inilah yang menyangkut ke dalam lebih pemasaran secara kegiatan sosial. Jadi kita mau mengetahui kegiatan sosialnya di situ. Kemudian yang terakhir yaitu konsep pemasaran global. Apa itu konsep pemasaran global? Yakni memfokuskan semua sumber daya yang ada dalam perusahaan itu untuk menghadapi berbagai tantangan pasar. Ya, baik itu pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana yang lebih baik tentunya. Karena konsep ini harus diperhatikan dengan baik oleh perusahaan demi tercapainya suatu tujuan yang baik tentunya, yang akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan namun juga untuk masyarakat luas, ataupun lebih kita singkat dengan konsumen tentunya. Baik, kita akan melanjutkan ke bab yang keempat, yaitu pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Sedikit rangkuman yang bisa kita jelaskan bahwasanya apa sih pengertian dari pasar itu. Secara singkat, pengertian pasar ialah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran, atau tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan. Bisa kita artikan sama saja, yakni tempat bertemunya antara permintaan dan pemasaran, yaitu tempat bertemunya antara permintaan konsumen yang membutuhkan akan barang dan jasa yang mereka inginkan dengan penawaran atau kepada penjual yang mereka notabene-nya menjualkan barang dan jasa atas apa yang telah mereka produksi. Jadi itulah sedikit ulasan dari pengertian pasar secara singkat. Namun ada juga pengertian lain dari pasar, yaitu hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Ada juga pendapat lain mengemukakan pasar, yaitu suatu hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran, sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Kemudian teman-teman, dari pengertian singkat di atas tadi yang kita jelaskan baru saja, bahwasanya dapat kita ambil lagi pengertian bahwasanya pasar itu merupakan arena, ya, merupakan tempat pertukaran potensial, baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik, yang memungkinkan terlaksananya pertukaran karena dipenuhinya persyaratan pertukaran, yaitu minat dan daya beli dari konsumen terhadap produsen ataupun kepada permintaan terhadap penawaran. Adapun sasaran pasar, yaitu kita mengetahui jenis-jenis pasar, ya. Jenis-jenis pasar itu ada yang merupakan dari jenis wujudnya, ada juga dari strukturnya. Kita mengetahui dulu dari jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu pasar nyata dan pasar tak nyata. Pasar nyata itu jelas pasar di mana penjual dan pembelinya bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua, pasar tak nyata atau abstrak, yaitu suatu jenis pasar di mana penjual dan pembelinya tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan penggunaan surat dagang, ya, misalnya pasar online, ya, kemudian pasar saham dan lain-lain. Nah, pasar online ini ya tentu sangat banyak sekali yang sekarang ini menjadi alternatif kita, di mana masa pandemi yang kian belum berakhir. Jadi di mana masyarakat yang tersentuh dengan teknologi, kita memanfaatkan teknologi itu dalam kegiatan pemasaran. Jadi adapun pasar di dalamnya, kita melakukan kegiatan transaksi secara online. Tentunya juga berdasarkan atas sistem-sistem yang sudah teratur dan terpercaya. Inilah yang harus kita kembangkan lagi. Kemudian jenis pasar berdasarkan strukturnya, ya, itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Itu teman-teman bisa membaca banyak sekali buku yang menjelaskan pengertian pasar sempurna dan pasar tidak sempurna.
Sedikit kita ambil contoh pengertian pasar dari tidak sempurna itu adalah pasar monopoli, yang dimana hanya segelintir penjual yang boleh menjual produk dan jasanya di tempat tersebut. Selanjutnya adapun segmentasi pasar ya. Sedikit kita jelaskan bahwasanya segmentasi pasar itu merupakan pembagian sebuah pasar yang terdiri dari beberapa konsumen atau pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar dan kriteria yang digunakan. Kemudian melakukan peramalan atau perkiraan potensi sasaran pasar dan penentuan wilayah pasar dan penjualan dengan baik. Kemudian perencanaan pemasaran perusahaan itu yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang, pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, kemudian penyusunan anggaran pemasaran dan proses penyusunan lainnya. Adapun lanjutannya yakni dari segmentasi pasar ini ialah bagaimana kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi, orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran untuk strategi pemasaran dan penyusunan kebijakan, strategi dan taktik pemasaran secara terpadu. Itulah sedikit mengenai tentang segmentasi pasar, kurang-kurangnya yang bisa kami jelaskan. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke bab yang kelima, yaitu peranan pemasaran, yaitu pemasaran dan para pemasar. Konsep pasar pada akhirnya tentu mengantarkan kita pada rumusan yang lengkap tentang pemasaran. Pemasaran itu berarti kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan akan masyarakat tentang keinginan mereka akan suatu barang dan jasa. Kaitannya dengan pemasaran dan para pemasar. Pemasar yaitu merupakan seorang ya yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan ingin atau mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Pemasar selalu berusaha untuk memperoleh tanggapan dari pihak lain, baik itu untuk menjual atau membeli sesuatu. Katakanlah ada beberapa orang yang ingin membeli sebuah rumah yang sangat menarik dan tentunya baru saja muncul di pasar, maka setiap orang yang ingin menjadi pembeli akan mencoba untuk memasarkan dirinya menjadi orang yang dipilih oleh penjual. Dan kaitannya juga dengan hal ini, bahwasanya manajer pemasaran tentu mengelola sebaik-baiknya semua tugas ini dengan melakukan penelitian dari pemasaran itu sendiri, melakukan perencanaan pemasaran, bagaimana dia menerapkan pemasaran itu, serta mengawasi kegiatan pemasaran supaya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam pemasaran ataupun perencanaan pemasaran itu, para pemasar juga harus membuat keputusan tentang pasar berupa target, ciri-ciri khusus pasar itu, kemudian bagaimana melakukan pengembangan produk dan jasa, penentuan harga yang juga didominasi oleh dengan adanya keadaan pasar tersebut, distributornya bagaimana, dan juga ketetapan peraturan pemerintah akan ketetapan harga suatu produk barang dan jasa seperti itu. Dan juga sebagai seorang pemasar juga bagaimana dia melakukan saluran distribusi yang baik itu distribusi fisik ya, bagaimana dia melakukan komunikasi yang baik, serta promosi ataupun marketing produk barang dan jasa itu bagaimana dilakukan dengan baik. Itu semuanya harus tertata rapi. Kemudian selanjutnya peranan pemasaran dalam masyarakat. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana peranan pemasaran dalam masyarakat? Tentu peranan pemasaran ini mempunyai peranan penting sekali ya dalam masyarakat atau terhadap masyarakat.
Karena pemasaran ini menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Karena kegiatan pemasaran itu menyangkut masalah yang mengalirkan produk dari produsen kepada konsumen. Maka pemasaran itu membuka lapangan kerja yang penting kepada masyarakat luas. Jadi dengan adanya pemasaran ini, yang pasar yang menjadi objeknya tentu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas untuk melakukan kegiatan pemasaran juga. Dan ini salah satu dari dampak ataupun keuntungan ataupun benefit atau juga simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara produsen dan konsumen, dan juga berimbas dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat luas yang memberikan mereka jalan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan adanya kegiatan pemasaran dan pasar ini. Jadi dengan demikian pemasaran ini merupakan ranah sektor yang sangat penting ya dalam pendapatan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Juga bisa berimbas dalam juga berkaitan juga dengan kegiatan spiritual. Bagaimana kita melakukan kegiatan muamalah atau melakukan kegiatan perdagangan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan secara syariah ataupun yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan otoritas yang lainnya yang melakukan kegiatan kompeten di bidang tersebut. Tentu ini sangat berimpact ya, memberikan dampak yang baik sekali kepada semua pihak dengan adanya pemasaran ini. Dan yang terakhir ya, tentu peranan pemasaran dalam masyarakat itu tentu tidak lain ya, yang paling pokok ialah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia ataupun keinginan konsumen. Jadi semuanya ini tentu sangat memberikan manfaat sekali baik terhadap produsen ataupun konsumen dan masyarakat yang lainnya dengan adanya pemasaran dan kegiatan pemasaran di pasar ini. Dan inilah yang menjadi dasar bagaimana kegiatan perekonomian itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, yang didasari dengan peraturan-peraturan yang baik dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Walaupun di dalamnya ada pun praktik yang memang ada beberapa pihak yang diuntungkan dan ada beberapa yang tidak diuntungkan. Namun meskipun itu kurang baik, tentu mungkin kita bisa mengetahui bahwasanya itu ada kebaikan tersendiri di dalamnya. Meskipun secara pandangan kita, menurut pandangan pedoman syariah tentu tidak baik ataupun menyalahi aturan, tetapi ada kepentingan tersendiri di dalamnya. Maka oleh karenanya sebagai seorang pelaku pasar, kita menerapkan sebagaimana yang dapat memberikan keuntungan baik untuk diri sendiri dan orang lain, serta memberikan impact atau dampak yang baik bagi masyarakat yang luas. Tergantung bagaimana cara kita mengambil pedoman itu, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kita bisa juga melakukan dalam kegiatan pemasaran secara syariah. Dan ini bisa kita sambungkan ke sana teman-teman sekalian. Jadi terakhir kalinya pemasaran ini mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam meningkatkan daya guna suatu barang yang mungkin kurang berarti di satu tempat, dan dia bisa menjadi berguna di tempat yang lainnya. Bagaimana kita melakukan manajemen dalam menargetkan atau memasarkan produk dan jasa tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila dalam saya menjelaskan materi ini terdapat banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.